Baik, mungkin kita tunggu sampai jam 15.50 ya. Nanti bisa dimulai aja kalau misalkan belum ada yang gabung lagi. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kakak-kakak dan juga teman-teman yang menyempatkan hadir di sore kali ini. Jadi ceritanya itu kan ini ya agenda sharing-sharing aja supaya ada kegiatan ya di PSMI ini. Kita coba untuk menghidupkan kembali dengan kegiatan di akhir pekan. Nah, kemarin sudah dimulai dengan pelatihan Canva, sekarang pelatihan pembuatan video nih. Nah, sebelumnya mau menyapa dulu, gimana kabarnya Opi, Mbak Sita, Mbak Uci, dan juga Hansa? Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik Mbak Azima. Oke, eh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung dimulai aja ya. Saya persilakan kepada Hansa. Oh ya, sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Hansa untuk mulai menyampaikan sharing-sharingnya ya. Uh, ya, waktu dan tempat dipersilakan Hansa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malu. Jadi di sini kita sharing-sharing aja saling apa ya, belajar bareng gitu. Soalnya saya juga nggak jago-jago banget sebenarnya ya. Jadi ini hari ini saya pengen berbagi tentang gimana sih caranya membuat video sederhana dengan menggunakan handphone. Insya Allah kan teman-teman di sini pasti handphonenya udah ada kameranya ya dan udah ada fitur untuk melakukan perekaman gitu. Nah, di sini kita pengen memanfaatkan apa ya, kemajuan teknologi ini yang ada untuk gimana biar bisa lebih bermanfaat gitu. Khususnya di PSMI itu kan sering kalau misalkan ada apa ya, kayak sosialisasi kayak contohnya kemarin yang cuci tangan yang benar kayak gimana atau etika bersin dan batuk seperti itu. Nah, langsung aja ya. Ini aku share screen dulu materinya. Hmm, nah, kok thanks. Ini udah kelihatan ya? Masih belum? Oh, belum. Ini Ya, masih belum. Yang lain gimana? Tapi apa sudah kelihatan, Mbak Sinta? Masih belum terlihat. oh iya, bentar-bentar. Eh, eh, Belum, Dek. belum ya, Mbak? Ini tapi kelihatan layarku HP nggak? Enggak juga. Oh, kayaknya Nah, masih belum di-share ya. Coba titik 3 bagikan layar. bentar-bentar, tak ulang. Tadi bisa. Nah, ini udah. Udah. Nah, membuat video sederhana dengan handphone. Jadi kalau media video itu kan dia punya beberapa fungsi ya. Yang pertama ada fungsi atensi, afektif, kognitif, dan juga kompensatoris. Dimana fungsi atensi ini sendiri kalau apa ya, misalkan dalam mengajarkan kepada misalkan anak-anak gitu ya, itu kan pasti mereka bakalan lebih antusias gitu kalau misalkan pakai video. Kemudian juga afektif, afektif itu kayak eh, jadi dengan menonton video yang kita bikin itu audiens bisa merasakan gitu, bisa tergugah emosinya gitu. Kemudian kalau kognitif ini video itu bisa juga untuk membantu audiens untuk lebih paham akan materi apa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian untuk kompensatoris sendiri, nah ini akan mempermudah orang-orang yang memang misalkan dijelaskan dengan tulisan saja itu belum cukup seperti itu. Nah, untuk unsur-unsur media di dalam video itu sendiri, yang pertama ada teks, kemudian gambar, animasi, dan juga suara, di mana unsur-unsur ini nantinya akan saling melengkapi gitu ya, untuk mencapai tujuan atau fungsi dari video sebagai media edukasi.
Nah, untuk aplikasinya sendiri, ini ada beberapa aplikasi yang emang sering dipakai eh, menggunakan handphone gitu ya. Nah, sebenarnya KineMaster ini bagus, cuman dia ada watermark yang nggak bisa dihilangkan kalau kita nggak pakai premiumnya dia. Kemudian Filmora ini juga enak, cuman ada watermarknya juga, tapi sebenarnya bisa di crop. Nah, tapi untuk nge-cropnya itu sendiri kita butuh aplikasi lain. Nah, ini ada di sini ada InShot, di mana InShot ini ya kalau menurut saya ya ini tuh paling simple di antara kedua yang lainnya. Dan juga watermarknya itu muncul hanya di fitur-fitur tertentu yang emang harus premium, tapi nggak yang terlalu banyak gitu. Maksudnya kita masih bisa lah ya menggunakannya secara free dalam keseharian gitu. Eh. Nah, InShot ini di dalamnya kita bisa melakukan video editing, kemudian juga music and voice-nya juga bisa kita edit. Kemudian kita bisa juga menambahkan teks dan juga stiker. Sebenarnya InShot ini nggak cuman buat ngedit video aja, tapi kita bisa ngedit foto juga di situ. Nah, untuk music and voice-nya itu kita bahkan bisa, misalkan videonya lagi jalan tuh, terus kita melakukan apa ya pengisian suara di situ itu juga bisa. Cuman kualitasnya emang masih belum bagus, jadi kadang-kadang tuh volumenya hilang-hilang sendiri gitu. Jadi lebih baik kita rekam dulu pakai apa aplikasi voice recorder baru dimasukkan ke InShot ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama tentunya kita harus merekam dulu videonya menggunakan perekam biasa di kamera ya. Terus habis itu kita lakukan editing videonya. Kemudian kita menambahkan teks dan juga animasi. Setelah itu baru editing sound and effect-nya. Nah, yang pertama merekam video. Untuk tips-tipsnya sendiri, dalam merekam video menggunakan handphone ini, sebaiknya adalah merekam dengan posisi landscape, eh, horizontal gitu ya. Kenapa? Karena misalkan kita rekamnya posisinya vertikal, itu ketika di play di device lain kan kita nggak tahu ya audiens kita ini menontonnya pakai device handphone atau menggunakan laptop gitu ya. Nah, ketika di play misalkan di laptop itu kan apa ya rasionya berbeda dan jadinya malah kurang estetik gitu. Nah, kecuali kalau mau bikin konten buat story Instagram kayak gitu, nah itu memungkinkan kita bikinnya vertikal. Nah, kemudian dalam merekam video ini sendiri, pastikan memegang HP-nya dengan stabil. Nah, lebih baik lagi kalau kita menggunakan tripod gitu. Kemudian untuk menggerakkan handphonenya sendiri, misalkan ada benda bergerak ya. Nah, itu sebaiknya kita menggerakkan HP-nya itu dengan lembut atau bertahap. Jadi, yang ngelihatnya nggak pusing. Nah, di sini ada teknik yang namanya panning atau tilting. Di mana misalkan ada bendanya bergerak. Itu, jadi kameranya, kitanya nggak ikut gerak. Jadi, cuman kayak misalkan kita pegang handphonenya, terus habis itu kita itu menentukan satu poros sehingga kita cuman muter ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah gitu. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan pencahayaan apa tentunya jangan yang apa ya membelakangi cahaya ya jadinya backlight gitu. Nah, untuk editing videonya sendiri di InShot ini yang pertama kita bisa trim, kemudian bisa merge, terus speednya diatur, mungkin ada yang mau dibikin slow motion atau di freeze sebentar untuk menampilkan teksnya. Kemudian kita juga bisa kasih efek seperti eh, kayak warna-warna
warna pengambilan gambarnya itu kita bisa ubah di sini menggunakan filter. Nah, kemudian kita beri teks dan animasi. Yang pertama kita harus pilih fontnya yang mudah dibaca, kemudian pastikan warnanya itu kita pilih kontras dengan videonya. Jadi kelihatan gitu. Kemudian kalau misalkan tidak memungkinkan, nah bisa menggunakan latar teks. Nanti di InShot juga ada, jadi kayak ada bayangannya gitu. Nah, kemudian kita bisa menambah animasi dengan stiker. Kita bisa menambahkan animasi atau seperti logo gitu. Itu bisa juga menggunakan fitur stiker di sini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sound and effects-nya. Misalkan kita mau dubbing. Nah, itu videonya harus udah fix dulu baru kita dubbing. Karena kalau misalkan kita dubbingnya dimasukkan dulu sebelum kita trim, merge, dan lain sebagainya, itu bisa berantakan gitu. Nah, kemudian untuk background video sendiri, ini kita sesuaikan dengan tema. Misalkan kita lagi temanya galang dana untuk bencana, itu pastinya kita nggak pakai background yang ceria dong ya. Kita pakainya yang kayak mellow gitu, lebih temponya yang lebih slow. Kemudian pastikan volumenya tidak mengganggu materi atau misalkan kan kita kadang berbicara dalam video, nah itu jangan sampai volumenya lebih kecil daripada musiknya gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan efek agar menarik. Nah, yang perlu diketahui juga ada copyright. Kayaknya kita harus berhati-hati sekarang sama ini karena apa namanya, ya nggak sedikit gitu ya yang menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dan nggak tahu license-nya apa, tiba-tiba dia dapat tuntutan kayak gitu. Nah, untuk menghindari kena copyright, nah kita bisa misalkan mau pakai musik buat latar gitu ya. Nah, itu searchingnya adalah no copyright music. Nah, di situ banyak udah ada di YouTube, di SoundCloud juga. Nah, setelah itu kita bisa download melalui MP3 Juice. Tuh. Kemudian menggunakan karya yang license-nya itu Creative Commons. Jadi ini itu Creative Commons ini istilahnya kayak penciptanya ini sudah memang membuat karya itu diperbolehkan untuk orang lain menggunakan karya itu. Namun kadang-kadang di situ juga masih ada keterangannya tidak boleh untuk komersial atau harus mencantumkan sumber. Tuh. Nah, ini ada beberapa web yang uh, menyimpan, kita bisa download secara gratis gambar-gambar yang no copyright atau punya license-nya Creative Commons. Ada pixabay.com, ada pexel.com, dan juga ada unsplash.com. Atau kita bisa ya ambil gambar sendiri seperti itu. Nah, jangan lupa cantumkan sumber dan juga sudah. Terima kasih. Nah, ini sebelumnya kita lihat sebentar aplikasi InShot itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ini aku ada video, tapi ini aku ngambilnya salah ya, ngambilnya vertikal. Jadi kalau di InShot itu tampilannya seperti ini. Kita bisa ubah ukuran kanvasnya, cuman kalau misalkan kita mau ubah beda gitu, misalnya kayak gini. Ini nanti bakalan keluar, kalau kesimpan nanti uh, ada ini loh, watermarknya gitu. Nah, jadi lebih baik kita menggunakan ukuran asli sehingga kalau misalkan emang mau potret, emang mau landscape, ya kita harus rekamnya posisinya landscape. Nah, ini ini misalkan ada video ya. Kalau misalkan kita mau trim videonya, ya di sini ada pilihan rapotong. Kemudian kalau misalkan kita mau gabungkan dengan video yang lain, nah kita bisa tambahkan aja di sini video, kemudian ini contohnya. Nah, bahkan di ini perpindahan antara video 1 dan 2-nya ini kita bisa tambahkan transisinya. Misalkan kayak gini. Nah, tuh.
Di sini sepertinya aplikasi ini cukup apa ya, mudah dimengerti gitu ya. Kayak sekali pakai kita langsung tahu fungsi-fungsinya dari masing-masing ini. Nah, contohnya misalkan kita mau memberikan logo BSMI di video kita. Nah, ini bisa pakai fitur stiker. Nah, jadi asalkan kita punya PNG, PNG apa, gambar yang berformat PNG itu kita bisa pakai. Atau kita bisa impor ini, klik tambah ini, kita bisa impor dari apa ya? Mohon maaf. Jadi kita bisa impor dari galeri kita kayak gitu, nggak harus PNG formatnya. Nah, misalkan kita taruh di sini, ya. Nah, misalkan kita pengen logonya ini ada di seluruh video kita, ya udah kita tarik aja ini dari awal sampai akhir. Tuh. Nah, seperti ini. Kemudian, misalkan kita pengen stikernya ini dia bergerak gitu. Oh, ada animasi tadi kan ya. Nah, ini kita di sini bisa pilih loop. Jadi ini dia akan bergerak sepanjang waktu ya. Dan kecepatannya bisa kita atur. Nah, ini kalau lambat-lambat. Begini, terus kita bisa tambahkan juga musik di sini. Nah, yang ini merekam itu nanti kita bisa merekam suara kita sendiri sambil ngelihat videonya, jadi kayak dubbing gitu. Nah, kalau tracknya sendiri kita bisa milih nih. Di sini udah ada beberapa yang memang bebas untuk dipergunakan. Tuh. Nah, saya rasa sekian dari saya. Mungkin ada yang pengen didiskusikan gitu. Baik, terima kasih banyak Hansa untuk materinya. Ini cukup menarik ya. Tadi kan ada disinggung masalah copyright, kemudian ada tips-tipsnya juga untuk menghindari gimana sih supaya kita nggak kena copyright gitu ya. Sama ada juga apa teknik pinning tadi ya? Apa tipping untuk Iya, panning apa ya? sama tilting. Jadi itu kayak gini loh, Mbak. Kan misalkan kita kalau ngerekam tuh gini, geser ikutan geser gitu kan. Nah, itu tuh enggak, ini kayak kameranya tetap di sini, HP-nya tetap di sini, tapi HP-nya tuh seakan-akan ada poros tertentu kita pegang satu, terus kita gerakinnya pelan-pelan gini loh. Gitu. Oke, yang itu apa? Tipping, Yang tilting. tilting, kalau yang tilting itu kayak misalkan dari bawah ke atas ini. Kan enggak yang nggak gitu kan. Oke, cukup menarik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau barangkali ada juga yang pernah membuat video dengan aplikasi yang lain, ya mungkin Filmora atau apa ya, apalagi ya selain itu ya. Ada apa ya, Filmora, Trendmaster, InShoot, apalagi sih TikTok kayaknya juga bisa loh. Ya, banyak ternyata ya. Jadi bukan lagi suatu hal yang sulit ya kalau misalkan mau bikin video nggak harus di laptop, kecuali untuk ya hal-hal yang profesional gitu ya. Nah, bahkan sekarang profesional juga bisa pakai HP. Iya, betul. Terus juga pakai Canva itu juga bisa ya bikin video. Iya, kayaknya gitu video. Kayaknya masih belum ada pertanyaan.
dari teman-teman ya. Aku mau nanya sih, Bu. Oh iya, silakan Bu Uci. Silakan. Kok Ibu? Mbak Uci kan. Aku mau nanya, Hans, kalau bikin video sebagai orang, maksudnya baru newbie gitu, baru belajar, biar bagus itu apakah pakai apa stand stand atau apaan ya namanya? Oh Pokoknya iya, kamera tripod di ya Mbak ya. berdiri, ya, atau bisa pakai tangan biasa, tapi gimana caranya biar nggak gerak? Kalau kita gerak, Oh. ya mungkin Ya, itu dulu. itu emang susah sih kayaknya kalau ini ya, kalau megang pakai tangan tuh kayak nggak stabil gitu ya Mbak ya. Nah, kita kayaknya Iya, usahakan tangan kita tuh ditumpukan ke apa ya, ke suatu benda yang dia emang rigid, rigid apa ya, yang emang nempel gitu. Kayak misalkan kita nempel di tembok, terus habis itu gini gitu kan, kita lebih stabil. Terus apa ya, di ini sih, aku pernah baca tuh kayak kakinya dikuatin biar jadi posisinya tuh agak kuda-kuda sedikit gitu biar ini biar dia nggak goyang-goyang gitu loh. Mm, Kalau sebenarnya sih enak ya pakai tripod. Cuman kan kadang kayak masih newbie gitu masa ini ya udah beli tripod gitu ya nggak apa-apa sih kalau ini ya. Tapi bisa kalau aku tuh biasanya aku pakai tumpuk-tumpuk buku gitu terus tak sandarin. oh gitu. Ya, siap-siap Hans. Mm-mm. Baik, apa ada pertanyaan yang lain? Oh iya, Kalau oh iya Mbak, silakan kalau Mbak. nanya lagi, kalau aplikasi yang apa namanya tanpa kredit itu tadi tuh ya, Filmora itu apa pakai kredit kalau di HP muncul apa nama aplikasinya atau yang paling disarankan yang tidak muncul kreditnya gitu. Sebenarnya kalau Filmora itu nggak yang kayak ada ikonnya nempel terus gitu loh Mbak. Jadi kayak cuman di akhir atau di awal ya, itu kayak ada eh, muncul Filmora gitu. Cuma kan nanti kalau misalkan kita mau posting kan apa ya? Kita harus Dipotong. nge-crop lagi videonya gitu. Heeh. Terus kayaknya Filmora itu ngeditnya dia editornya itu bentuknya landscape gitu di HP. Iya, kalau Filmora dibanding sama InShoot dia lebih berat ya, soalnya fiturnya juga lebih banyak. Terus untuk apa namanya, kalau misalkan watermark itu sebenarnya ada yang trial Oh. biasanya pakai trial. Kalau selain InShoot itu ada juga VN. Jadi aku pernah bikin pakai VN juga. Itu bisa dihapus tuh watermarknya di belakang. Oh. VN apaan Mbak kepanjangannya? Ya VN aja, VN. Oh, VN Voice aja note. deh. Yes. Bukan. Nah, saat ini menarik ya. Aku mau nanya tentang kan tadi kayak kalau mau bikin video itu kan kita kadang butuh nggak sih ngelihat referensi atau mungkin ide-ide baru gitu. Biasanya kalau Hansa sendiri itu dari mana dapetin inspirasi cara ngedit videonya atau kira-kira model-model seperti apa gitu? Apa ya? Kan sekarang udah banyak banget tuh kayak video-video edukasi yang ada di Instagram gitu ya. Udah lihat-lihat gitu. Terus habis itu cari tahu. Terus kadang-kadang juga kayak ngide sendiri gitu. Kan tadi sebenarnya fitur stiker tuh kan kayak ya udah biasa stiker gitu kan. Tapi kadang-kadang aku pakai fitur itu buat apa namanya? Misalkan mau nampilin gambar, nah itu bisa di situ. Tapi gambarnya aku edit dulu pakai Canva, terus habis itu jadinya nanti di apa dimunculkan di video itu muncul gambarnya gitu. Jadi kayak misalkan aku ngomong gini, nih, terus habis itu aku nunjukin ini apa, terus nanti ada gambarnya muncul di sini gitu loh.
terus nanti gambarnya gerak-gerak kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kalau udah terbiasa sama InShoot bakalan kepikiran sendiri. Oh iya, bisa bikin gini kayak gitu. Oke, berarti lebih mengeksplor ya. Bisa dari Iya. mana aja, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Aku mau nanya lagi, Hans. Iya, Mbak. Kalau di Insut itu apa ada batasan berapa menitnya? Atau bisa sampai Oh, jaman? nah, aku belum pernah nyoba sih sampai sejam. Tapi eh ya kok setahu nggak ada sih Mbak. Setahu aku nggak ada batasannya. Cuman kan ini ya gede juga hasil ininya, hasil apa outputnya tuh filenya tuh loh. Oh, Gitu ukurannya ya. filenya. Heeh. Cuman di situ juga kita bisa milih resolusinya berapa. Kan makin gede resolusinya makin gede juga ukuran filenya. Oh iya, iya. Selama perangkatnya mencukupi, nggak apa-apa ya, Nah, nggak masalah ya. kayaknya iya sih, tapi aku belum pernah nyoba ya sampai sejam. Biasanya kalau Insut itu juga bisa masukin suara gitu kan ya? Dubbing gitu. Ya, iya bisa. Kan kita bisa import apa namanya? Import yang musik tadi itu bisa pakai ambil dari yang voice recordernya HP gitu atau bisa ya dari hasil downloadan kita tadi kayak misalkan kita habis download yang musik yang no copyright itu bisa masukin situ. Oh iya, sip, sip. Ya, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi tadi sudah ada pemaparan materi dari Hansa terkait pembuatan video sederhana ya dengan menggunakan aplikasi InShoot di HP. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat tadi, mungkin kira-kira bisa di-share nggak ya Hansa untuk PPT-nya? Iya. Hmm. Mau di-share sekarang ke ini ke WhatsApp. Atau gini aja kalau misalnya teman-teman ada yang mau bisa langsung PC Hansa gitu ya. Oke. Ya, di-share juga boleh sih. Oke, bebas aja. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Mungkin tutorial Hans lagi. Oh ya, boleh Kak, tutorial lagi. Masalahnya ini apa namanya? Videonya nggak ada yang proper nih. Saya tadi ngerekamnya ini lagi apa? Vertikal. Oh, Pak, yang tadi aja. Nggak apa. Nah, Ya, it's okay. ini tadi ya mau dibikin gimana nih? Misalkan ini deh. Ini kan tadi udah dua video tak gabungin ya. Nah, kan ini tadi si videonya ini masih ada suara yang dari rekamanku, dari suara aslinya gitu. Nah, ini pengen tak hapus. Jadi kita ke musik dulu. Terus, nah ini diklik dua kali bakalan muncul kayak gini. Volumenya kita nolin aja. Ini juga nolin aja. Tuh. Terus, apa nih? Misalkan mau menambahkan teks. Ini kan video yang aku bikin di RSUB ya. Gimana ya ngomongnya? Mungkin gini ya. Kegiatan koas pagi. Oke. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kita bisa pilih fontnya di sini. Ini deh. Nih warnanya.
Nah, ini macam-macam bisa kayak gini. Nih, nih. Atau kita bisa pakai nih. Hmm, orang lama. Kita tambahin musiknya, misalkan kayak nah, di sini dipelanin aja ya kita kalau ngasih backsound. Nah, mau coba fitur apa Mbak Uci? Filter. Halo Mbak Uci. Halo? Oh, itu fitur. Iya. Terserah Hans, aku ngikut. Masih newbie. Yang Nah, kalau warnanya bisa misalkan ada diganti-ganti, bisa nggak sih? apa Mbak? Yang Kayaknya warnanya ada bisa diganti-ganti. warna ini kali ya. Itu free Bikinnya semua ya, Hans? enggak, ini misalkan nih yang noise. Nah, ini kan ada gambarnya kayak gini. Berarti ini nggak bisa. Oh, iya, iya. Mm-mm. Oh, Berarti, baik. mm-mm. Iya. Ini habis diupdate justru lebih sedikit yang bisa dipakai nih. Cuman tiga ini. Waduh, serem. Misalkan mau nge-freeze, ya udah tinggal di freeze nih beku. Nanti bakalan berhenti dia. Udah kayak gitu. Kita mau ganti kecepatannya. Misalkan ini mau di slow mo. Oh, atau mau dicepetin aja ya, misalkan. Udah sederhana banget sih InShoot ini, tapi ya cukup gitu buat ini.
buat membuat video yang simple. Luar biasa ya. Terima kasih Hansa. Iya, Ya, terima kasih Hansa atas materinya. Em, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya sampai di sini. Hmm. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir. Semoga membawa manfaat dan bisa langsung dipraktekkan setelah ini, gitu ya. Siap. Baik. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung japrihan saya. Iya. Iya, atau mungkin bisa lihat apa tutorial mungkin. Ada nggak sih tutorial di Ada YouTube? mesti macam-macam. Oke. Mungkin itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir ya, walaupun kita cuma beberapa tadi terseleksi alam lagi. 8. Ya. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hansa, terima kasih Azima. Terima kasih semuanya. Izin live.